Terima kasih Mbak Dewi. Mungkin pertama-tama saya mengucapkan selamat pagi menjelang siang pada para hadirin. Saya menyapa dulu Pak Ridwan, tadi ada Pak Ridwan. Selamat pagi Pak Ridwan, Pak Agus Susanto, ada Pak Suheri, Pak Nandar juga, Pak Urip, Pak Laksono, Bu Umi. Terima kasih atas waktunya. Mbak Dewi, jadi mungkin kalau tadi Bu Umi dan Pak Laksono bercerita theoretically atau manfaat dari pinjam-pinjam efek ini. Nah, tugas saya dari Bu Umi ini hanya bercerita fakta yang terjadi di lapangan. Secara khusus sebenarnya manfaat dari PME yang tadi sudah dibahas oleh Pak Laksono, oleh Bu Umi itu sangat besar, tapi kenyataannya kita di industri sekarang sangat minimalis memanfaatkan fasilitas ini. Boleh dibilang saat ini kita di perusahaan sekuritas atau khususnya di Mansek itu kita hanya baru memanfaatkan fasilitas pinjam-pinjam efek ini hanya untuk sekedar memenuhi kewajiban serah untuk penyelesaian transaksi gitu ya, belum advance yang lain gitu, belum sama sekali. Nah, kenapa belum, tadi Pak Laksono juga sudah sedikit menceritakan, Bu juga menceritakan tidak ada source of lendernya gitu ya. Nah, jadi manfaatnya kita hanya baru selesai sampai di situ. Tentunya penyelesaian transaksi dan ada sedikit fee dari yang bisa kita dapatkan dari transaksi yang ini. Nah, sama buat nasabah pun sekarang hanya berupa lending revenue gitu ya. Dan untuk nasabah yang sedikit fail itu ya hanya untuk menyelesaikan kewajiban aja. Jadi belum masuk ke advance, tadi ada short selling dan sebagainya itu belum. Nah, pertanyaannya kenapa belum? Karena memang kita sendiri sebagai brokers gitu ya, sebagai di tengah itu belum berani untuk memberikan fasilitas nasabah karena balik lagi kita belum punya lenders yang cukup besar. Jadi resikonya masih terlalu berat buat kita untuk bisa memberikan fasilitas yang lain. Dari sisi pengalaman kita selama ini dengan transaksi yang ada, memang kita cukup aktif selama tahun lalu kita ada hanya 30 transaksi pinjam efek, di mana kita meminjam itu sebagai lender sebanyak 27 kali, sebagai borrower itu sebanyak 10 kali. Dan kita juga hanya punya perjanjian baru dengan 15 nasabah. Untuk ini pun nasabah retail gitu ya, tidak ada nasabah institusi terkait meminjam dengan Mansek. Nah, ini juga sekali lagi membuktikan yang tadi Pak Agus Susanto bilang, pinjam-meminjam ini sesuatu yang horor gitu ya. Jadi kalau kita ke nasabah, ketika Bu Umi tanya, Pak Heru punya saham ini nggak untuk dipinjamkan gitu ya. Nah, ketika ini kita tanyakan, kita advice ke advertising ke nasabah, itu pertanyaan pertama nasabah adalah, ada apa Pak? Ada masalah ya Pak dengan sahamnya? Ada masalah ya dengan bursanya gitu. Jadi nasabah pertanyaan pertama ketakutan gitu. Ada something happen nih di market gitu. Jadi dia akhirnya nggak mau meminjamkan gitu. Padahal nggak ada apa-apa gitu ya, ini cuma karena tadi Pak Laksono bilang hanya karena ada perbedaan waktu, hitungan jam, perbedaan waktu, hitungan hari, masalah settlement atau kesalahan transaksi, hanya sebatas itu gitu ya. Itu nasabah sudah jadi takut. Nah, perlu edukasi yang panjang untuk nasabah mengerti bahwa dipinjam itu artinya bukan problem. Dipinjam itu adalah transaksi gitu ya, bagian dari part of the transaksi di capital market. Tapi memang pengalaman kita seperti Bu Umi bilang, selama proses pinjam-meminjam ini dengan KP, nggak pernah sih ada yang fail gitu ya. Semuanya normal, semuanya sesuai dengan jangka waktunya, semua juga pengembaliannya juga bagus gitu ya. Akhirnya settle dengan kewajiban masing-masing. Jadi memang tidak ada historical fail untuk penyelesaian di akhir masa pinjam meminjam.
Nah, jadi kalau sedikit cerita, memang pinjam meminjam yang kita lakukan dengan KP itu memang tadi Bu Umi sudah bilang ada dua mekanisme. Pertama yang melalui regular, kita sebutnya regular borrowing, itu fixed rate. Yang kedua yang melalui negosiasi atau bid over. Nah, sekali lagi untuk yang kedua ini kita memang belum pernah melakukan. Jadi ini biasanya kan memang untuk advance transaksi ya, short selling dan sebagainya. Nah, karena kita balik lagi hanya untuk menjelaskan transaksi atau untuk settlement, jadi yang selama ini kita lakukan adalah melalui mekanisme borrowing regular dengan fixed rate yang tadi Bu Umi sudah sebutkan. Kalau kita borrow akan ada fee 15%, kalau kita lending ke KP itu 12%. Nah, itu yang akan dinikmati oleh nasabah tentunya. Dan semuanya juga masih fixed term loan. Jadi tanggal jatuh temponya pasti, dan tanggal itu biasanya sama KP akan dikembalikan saham yang dipinjam. Atau kalau kita meminjam, kita pada due date kita pasti akan mengembalikan. Jadi memang resikonya masih rendah dan transaksinya masih sangat sederhana. Ini tadi Bu Umi juga sudah membahas alur proses kita. Jadi kita sebagai perusahaan efek memang mewakili nasabah untuk berhadapan dengan KPEI. Jadi setuju dengan Bu Umi, memang ada dua mekanisme tadi dibahas. Satu yang melalui KP, atau yang istilah kita tutup sendiri gitu ya, antar nasabah atau antar broker. Tapi kita di Mandiri Sekuritas, sekali lagi karena ini masih sangat simple, kita juga nggak mau ambil resiko. Jadi kita hanya tidak melakukan bilateral pinjam meminjam. Semua pinjam meminjam itu kita lewatkan ke KP gitu ya. Jadi counterpart kita selalu KP, walaupun pihak peminjam dan lender maupun borrowernya itu sama-sama nasabah Mansek, itu tidak akan kita pertemukan langsung di Mansek. Selalu mekanismenya akan kita lewatkan sistem di KP. Begitu juga ketika kita dapat telepon dari broker lain, terakhir itu dari broker lain, mereka perlu pinjam saham dari kita, kebetulan nasabah kita punya. Nah, kita tetap bilang sama broker itu, tolong semua dilewatkan ke KP gitu. Ini lebih kepada kita memanage risiko. Yang kedua, edukasi juga ke nasabah bahwa sebenarnya nggak usah takut, karena yang dihadapi itu seperti Bu Umi bilang, yang dihadapi itu adalah risikonya itu ada diatur di KP gitu ya. Artinya KP sebagai lembaga clearing menjamin transaksi ini terbuka, aman, dan tadi collateral manajemennya juga terjaga. Jadi ini sedikit cerita proses peminjaman efek seperti apa. Jadi kita akan punya sistem. Di sistem kita, ketika ada borrower yang harus meminjam saham, itu kita akan input di sistem kita, dan yang akan meminjam akan mendeposit sahamnya. Kita deposit sahamnya di sistemnya KSE. Jadi ini memang sistemnya sangat terbuka. Dalam hal ini SRO mengetahui transaksinya gitu ya, nggak tertutup di broker aja, tapi memang terbuka. Artinya semua pihak di regulasi tahu transaksi ini. Ketika saham tersedia, baru kita akan masuk ke sistemnya KP. Di sistem KP yang disebut e-clears, nanti di situ baru yang peminjam akan menyerahkan sahamnya di KP. Yang meminjamkan akan diambil sahamnya juga dari KP. Jadi instruksi semua mengalir secara STP dari sistemnya broker ke sistemnya KSE dan ke sistemnya KP. Gitu kira-kira Bumi ya. Jadi ini sangat terbuka. Jadi jadi harusnya yang tadi disebut horor itu tidak terjadi, karena mekanisme sangat elektronik dan sangat terbuka. Sama juga proses pengembaliannya juga seperti itu, semua juga by sistem.
Kalau kita ini mungkin agak sedikit teknis, ada rekening 1, rekening 2, KPI sendiri sudah membagi-bagi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Ada rekening penerimaan, ada rekening penyerahan gitu ya. Jadi cukup secara sistem risiko operasionalnya cukup kecil gitu. Jadi dan cukup clear, semuanya proses terlihat. Dimana kalau pengembaliannya pun mekanismenya dibalik, KP akan taruh di rekeningnya KP untuk khusus pengembalian, nanti kita akan ambil, nanti terus kita serahkan ke rekeningnya nasabah gitu ya, tanpa melalui rekeningnya broker. Jadi untuk ini semuanya cukup sekali lagi cukup aman dan jelas. Ini mungkin saya lewatkan aja karena waktu juga sudah hampir habis karena terlalu teknis menurut saya. Nah sekarang pertanyaannya gimana sih pencatatan akuntansinya gitu ya. Nah mungkin nanti akan dielaborate oleh pembicara selanjutnya. Yang jelas di kita itu sebagai perusahaan efek hanya memberikan semacam laporan gitu ya, laporan bahwa ke nasabah bahwa pada saat ini posisi sahamnya sedang dipinjam di KP sampai tanggal berapa, rate-nya berapa, mark to market-nya seperti apa gitu ya. Jadi memang karena kita hanya sebagai military gitu ya, intermediary, jadi kita tidak membuka apa-apa. Nah, dan tadi juga Bu Umi sudah bahas, memang terjadi perpindahan, tapi secara substansi tidak terjadi perpindahan kepemilikan gitu ya Bu Umi ya. Jadi sebagai pemberi lender itu tetap mengakui ada efeknya gitu ya. Terus sebagai borrower tetap tidak boleh mengakui itu sebagai efek mereka gitu di sisi pembukuan. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Mangsek adalah kita memberikan laporan ke nasabah semacam terkonfirmasi bahwa sahamnya posisinya sedang ada di KP dalam status dipinjamkan, sampai kapan, rate-nya berapa, mark to market-nya setiap hari berapa. Itu yang akan kita sampaikan ke nasabah. Jadi nasabah tahu itu asetnya ada di mana gitu ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terakhir ini mengenai mitigasi risiko. Jadi sekali lagi kalau di sisi kita yang paling simpel adalah karena sekarang yang kita hadapi adalah nasabah. Artinya sekarang ini resikonya Mangsek ya terhadap nasabah yang meminjam. Karena ini sekarang masih yang dihadapi adalah nasabah-nasabah retail, kita belum melakukan, kita tidak memiliki polisi khusus untuk memanage resiko pinjam-meminjam ini. Nah, kita lebih pada sesuai dengan limit trading masing-masing nasabah. Nah, limit trading itu dihitung dari aset nasabah gitu. Kalau tadi seperti Bu Umi bilang di KP pun tidak membedakan antara jaminan transaksi dengan jaminan PME gitu ya. Semuanya dibundle jadi satu supaya lebih efisien dan lebih simpel. Sama kita di Mangsek juga seperti itu. Jadi ketika nasabah harus melakukan peminjaman ke kita dan untuk kita sampaikan ke KP, resikonya adalah kita manage berdasarkan asetnya nasabah. Nah, aset nasabah itu kita hitung 150% dari asetnya dia setelah di haircut. Nah, haircutnya kita juga punya komite sendiri di internal dan juga mengacu dengan haircut KP, sehingga memang resiko nasabah untuk tidak bisa mengembalikan itu sangat kecil. Dan ketika nanti misalnya waktu marketnya turun 125%, kita punya hak untuk memforsel aset nasabah untuk kita gunakan membeli saham yang dipinjam ke market, sehingga kita bisa mengembalikan ke KP kalau nasabah kita meminjam gitu. Jadi memang sementara itu risk management yang kita lakukan cukup simpel, tapi cukup aman. Selama ini memang tidak ada yang default dari sisi nasabah. Nah, terkait dengan tadi Pak Laksono cerita mengenai short selling, sebenarnya kita di Mandiri Sekuritas dari tahun 2005 itu sudah banyak diskusi, bahkan sudah punya polisinya. Mungkin kalau Pak Laksono ingat juga waktu Pak Laksono masih di Mangsek, kita diskusi mengenai bagaimana
memberikan fasilitas short sale ke nasabah. Polisinya sudah cukup banyak, tapi memang karena balik lagi tidak ada lender yang cukup buat kita, fasilitas itu tidak pernah kita rilis ke nasabah. Jadi itu hanya jadi polisi pajangan di risk management kita, bahwa kita punya loh polisi untuk memberikan short selling kepada nasabah. Tapi sekali lagi itu tidak pernah kita sampaikan ke nasabah karena again kita tidak punya source lender yang cukup aman buat kita. Yang kedua, tadi Pak Laksono juga cerita mengenai ETF. Di Mansek sendiri, ETF juga alhamdulillah cukup berkembang. Ada beberapa produk dengan beberapa fund manager. Mungkin udah lebih dari 10 gitu ya di Mansek. Tapi sekali lagi kita juga nggak berani untuk agresif menawarkan. Jadi kita stop transaksinya segini-gini aja gitu bahasanya. Kenapa? Sekali lagi karena kita sebagai broker yang melakukan transaksi ETF ini, kita kan memiliki resiko karena kita harus menghadapi market gitu ya. Nah, ketika kita menghadapi market, nah kita perlu source of lender untuk menjaga resiko. Ketika marketnya berbalik arah, kita harus punya tempat untuk meminjam, menutup itu dulu sementara gitu. Nah, karena tidak ada source of lender, akhirnya kita juga nggak berani agresif menawarkan ETF ini gitu. Jadi satu itu, yang kedua kita juga jadinya nggak berani juga untuk nambah lagi. Sementara kalau kita masih banyak fund manager yang menawarkan ke kita, saya mau dong buka ETF sama Mansek gitu. Akhirnya kita stop juga dulu gitu, karena sekali lagi resikonya ini kalau marketnya berbalik arah, kita tidak bisa menjaga untuk melawan itu gitu ya. Jadi harusnya kan kita menutup dulu gitu dengan cara meminjam. Sebenarnya cara kedua bisa dengan kita punya portofolio sendiri. Nah, tapi kalau kita punya portofolio sendiri untuk mengcover ETF itu satu, biayanya akan besar. Yang kedua, itu bukan nature bisnisnya kita sebagai broker gitu ya. Makanya kita minta dengan sangat teman-teman di dana pensiun, BPJS TK atau lembaga-lembaga institusi yang lain untuk bisa meminjamkan. Potensinya memang masih Pak Laksono tadi sebutkan cukup besar. Kalau ini bisa jalan, artinya market ini kita harapkan akan makin tumbuh di masa depan. Mungkin itu Mbak Dewi dari saya. Terima kasih.